Jadi sebenarnya ini dipaksakan, bukan kami terima. Kami tolak tapi mereka paksakan dan jalan. Dan waktu itu macam Michael Manufanu, Barnabas Webu, bodoh bicara dong bilang yang mewakili Amerika dong bilang. Jakarta, kamu minta mereka Jakarta kasih, mari kita terima ini semua tawaran terbaik dan tertinggi. Jadi tidak ada tawaran lain lagi, yang terbaik dan tertinggi itu hanya otonomi khusus. Jadi di bawah Merdeka itu otonomi khusus. Kalau ini saja sudah gagal, berarti tidak ada jawaban lain. Tidak ada bilang digili-gili. Saya bilang ini karena sudah lama Jakarta sudah jilid dua. Sebenarnya kita bilang Otsus tidak berjilid. Ini bukan demo 212 yang berjilid-jilid. Otsus itu tidak berjilid. Ini selesai. Satu kali dikasih tidak ada, selesai. Nyatanya sekarang kalau kita tidak cuma berjuang terus akan berakhir. Karena ini sudah merupakan Otsus ini sudah menjadi komitmen dunia. Tadinya Indonesia paksakan Otsus ini meyakinkan dunia untuk mendukung bahwa saya membangun Papua dengan dana yang besar yang namanya Otsus. Dunia sepakat oke. Kan tahapan penyelesaiannya ada. Selain Otsus kalau gagal berarti mendukung ke tingkatan berikutnya, referendum dan seterusnya, yang lebih tinggi lagi. Hati-hati kalau kita salah jawab perkembangan ini akan kita terjebak. Sekarang ini momen emas yang kita harus. Saya pikir hal terpenting yang harus kita lakukan hari ini adalah melibatkan yang rakyat yang akan tinggal supaya jangan lagi rakyat di bawah-bawah. Maupun di Jakarta ini karena satu dua orang di Papua ini juga bicara kami atas nama rakyat belum setuju, yang itu tidak. Apalagi memberikan kepada Menteri Dalam Negeri Liga Singapura bahwa rakyat harus setuju. Hari ini petisi itu merupakan bagi saya secara pribadi itu cara terbaik, terhormat bagi rakyat untuk dapat menyatakan sikap. Sesuai redaksi kemarin yang teman-teman bilang 20 sekian organisasi yang mendukung, itu artinya bukan kita yang buat, itu rakyat yang buat. Kita ini hanya dukung saja. Rakyat semua dukung. Saya terima petisi yang pertama, kedua, sekarang saya mendukung dan saya bawa. Rakyat saya mendukung, ULMP saya penasihat. Jadi saya mendukung untuk barang itu dan saya bawa. Kasih ke presiden, begitu. Saya sampaikan begitu. Saya tidak bisa menolak sama siapa-siapa. Dari dulu sampai sekarang, kemarin saya bawa sampai di Oto dengan Beni Wenda itu saya yang serahkan ke mereka. Sekarang juga saya buat begitu, bukan teman-teman jangan pikir untuk kasih sama siapapun juga tidak. Saya ini sudah orangnya. Itu yang saya menyampaikan. Terima kasih. Tujuan utama daripada petisi ini kan satu, sebagai konsolidasi aspirasi rakyat Papua dan rakyat West Papua, orang Papua dari berbagai macam komponen yang ada di Papua, baik di komponen perjuangan, komponen sipil, elemen gerakan mahasiswa dan akademis. Nah, itu konsolidasinya di situ supaya semua punya suara satu, suara rakyat dan juga suara semua elemen organisasi, sehingga rakyat ini kan rakyat punya aspirasi, tetapi kita mau supaya aspirasi ini tidak boleh dieksploitasi atau dipergunakan untuk kepentingan segelintir orang yang tawar-menawar dengan Jakarta. Tujuan utama dari petisi ini selain untuk konsolidasi, yang kedua tuh adalah menyatukan sikap, menyatukan aspirasi dalam sebuah sikap bersama yang kita tuliskan, yakni bahwa konflik Papua dan Indonesia, Papua versus Indonesia, dan segala persoalan itu tidak bisa diselesaikan dengan Otsus Jilid 1 dan tidak akan pernah selesai dengan perpanjangan otonomi khusus Jilid 2. Sehingga jalan tengah yang
aman, damai, dan demokratis itu adalah kembalikan kepada rakyat West Papua untuk menentukan nasib mereka sendiri. Jadi sikap itu yang menjadi dasar daripada tujuan petisi ini, sehingga organisasi-organisasi yang bergabung di dalam petisi ini mereka semua bersepakat dengan sikap itu, bahwa semua kembalikan kepada rakyat West Papua untuk menentukan apakah otonomi khusus lanjut ataukah rakyat Papua atau opsi lain termasuk opsi kemerdekaan. Itu. Kemudian yang ketiga itu opsi ini memang digalang untuk selain tadi tidak menjadi objek keuntungan ekonomi politik sekian orang tadi itu, tapi juga kita mau membatasi ini nih, membatasi atau membendung Jakarta secara sepihak ini. Saya katakan otonomi khusus ini hanya berupa persoalan mengenai pembahasan dana otonomi khusus, sehingga ini kan KSP mereka coba sesuai dengan perintah presiden itu kan menganjurkan untuk evaluasi dana otonomi khusus. Jadi mereka coba reduksi, menutup persoalan otsus ini sebenarnya dengan soal evaluasi dana otsus, sehingga saya katakan ini hanya soal bagaimana melanjutkan dana otsus atau tidak. Padahal poin paling pokoknya ini adalah mempertaruhkan status daripada konflik yang belum selesai antara Indonesia versus Papua. Jadi Jakarta melihat otsus ini sebagai win-win solusi. Kita melihat ini bukan sebagai solusi tetapi sebagai masalah otonomi khusus yang memperpanjang masalah dan tidak pernah selesai. Karena itu poin penegasannya melalui petisi itu ya hentikan pembahasan mengenai otonomi khusus, hentikan rakyat Papua tolak otonomi khusus, dan Indonesia segera buka kemauan politik untuk mencari solusi yang damai dan demokratis, toh.